Nah, kemarin ini kan sesi 3 nih. Kemarin kan sudah belajar kan di interview, terus kita praktek interview. Nah, sekarang kan tiap orang kan udah praktek nih. Nah, kan tanya satu persatu gimana sih kendalanya, seperti apa. Sebelum nanti akhirnya kita akan bikin laporan interview. Laporan asesmen ya. Karena laporan asesmen itu adalah gabungan dari berbagai macam tes, baik tes ataupun perilaku. Maksudnya perilaku itu kayak diskusi kelompok, kemudian analisa kasus dan sebagainya. Nah, laporan interview itu tuh hanya laporan interviewnya teman-teman itu seperti apa, gitu ya. Baik, nah kita mulai dari Bu Asri. Ikut dari kemana? Maksudnya Kak Eva nggak ya? Apa? Praktek interview kan? Enggak. Ya udah, mulai. Nah, kalau yang 3 ini kan belum kenal ya. Untuk yang pertama kali sih emang asli grogi ya, yang pertama kali. Tapi pas mulai ke kandidat kedua tuh alhamdulillah enggak, malah kandidatnya yang gemetar. Nah, kenapa kandidatnya gemetar? Enggak tahu kenapa. Terpesona? Mungkin ya. Nah, kendalanya tuh pernah ada suatu pertanyaan ya Bu ya. Tapi di situ tuh harusnya kan bisa untuk gali lebih dalam ya. Nah, di situ tuh nggak bisa membedain sebenarnya ada 2 pertanyaan tapi jawabannya sama. Kayak contohnya apa ya waktu itu, interaksi sosial sama Memang barengan? kok tahu? Menyesuaikan diri. Iya. Kok tahu? Iya, nah ini nggak ada Karena kasus kita kan sosial. baru ada kemarin JB. Maksudnya berduaan? Enggak, kita Dalam juga satu lagi harus satu, cuma kan saling diskusi. Oh. Kayak gitu intinya. Cuman intinya kayak gitu ya kendalanya. Terus kalau misalnya udah banyak nih pertanyaan terus si kandidatnya nggak banyak jawab, maksudnya jawabnya cuma singkat-singkat aja. Nah itu kita bingung yang mau mendalami lagi kayak gitu kadang. Tapi kadang juga kalau misalnya kandidatnya yang banyak ngomong itu justru kita lebih banyak banget pertanyaan itu, jadi kita bisa menggali lebih dalam lagi kayak gitu. Nah itu tadi sih sampai dari sekian 5 orang yang diinterview. Interview 5 orang juga, hampir sama kayak Ayu, yang 3 kandidat beneran, yang 2 ke teman sendiri. Nah kalau untuk yang 3 dengan kandidat beneran ini emang sih pas awal-awal tuh grogi orang pertama, tapi dari pertengahan sampai akhir tuh udah lumayan gimana ya? Udah lumayan bisa lah, udah terbiasa kayak gitu nanya-nanyanya. Terus ya sama kayak Ayu, kadang tuh ada kandidat yang jawabannya singkat. Malah kemarin ada kandidat yang saya interview tuh ditanyain kendala dia nggak jawab, akhirnya di probing ditanya lagi, ternyata nemuilah kendala ketika melaksanakan pekerjaannya tuh apa. Terus ditanya kelemahan, kemarin dia nggak ngaku juga, bilangnya nggak ada kelemahan, kan udah nggak bisa apa-apa, jadi ya udah. Terus akhirnya nanya kelebihan, dia ngejelasin kayak gitu. Udah sih. Terus kalau dari aku sih, aku kayak kalau habis kandidatnya bilang apa gitu tuh, aku nyimpulinnya pasti berarti memang gini ya. Terus aku baru nanya, kebanyakan kata berarti kayak gitu loh Bu. Berarti Ibu tuh nyimpulin dulu. Baru nanya lagi, kebanyakan kayak gitu. Itu sih. Silahkan Bu Safira. Permasalahan itu apa ya, pendekatan awalnya sih ya, karena kan kalau misalnya wawancara itu kan yang pemimpinnya itu kan ada di yang interview ya, kitanya sebagai interview yang menginterviewnya. Nah itu kayak pendekatannya itu gimana ya, memulainya biar nggak canggung gitu loh, dia kayak pembawaannya santai kayak gitu sih, masih belajar banget. Jadi kayak kayaknya canggung banget sih ini sesi wawancaranya. Terus probingnya sih, kadang kalau misalnya ada beberapa klien atau peserta yang diwawancara itu kurang terbuka kan pasti. Terus probingnya gimana biar ngegali terus dan biar pertanyaannya itu nggak muter-muter gitu loh. Kok kayak ini nih, biar nggak kelihatan kayak kok ini lagi yang ditanyain sih. Jadi
codingnya tuh harus benar-benar mikir otak biar nggak menanyakan pertanyaan yang sama dan jawabannya tetap kegali juga gitu sih. Terus sama kadang mempertahankan sikap juga kan, kita kadang kayak ngedengerin kan kadang kayak dari tegang terus ke bubuk gitu sih, yang kadang oh iya harus gini jadi kayak kadang lupa gitu aja sih paling kendala. Jadi kalau saya simpulkan nih, jadi kendalanya itu adalah ketika interviewingnya itu nggak banyak ngomong, pendiam. Itu gimana cara ngomongnya. Terus yang kedua itu cara biar pertanyaannya itu lebih beragam, itu seperti apa. Terus biar nggak pertanyaan yang sama menghasilkan jawaban yang sama. Pertanyaan yang beda. Oh iya, Jawabannya yang beda menghasilkan jawaban yang sama kayak gitu. Terus cara men-stop juga kalau orangnya malah banyak omong. Nah, jadi kan kemarin kita belajar halo efek ya. Jadi hati-hati banget untuk interview itu sangat rentan halo efek. Makanya kenapa interview itu harus ada tes lain penyertanya, itu dia karena banyaknya halo efek itu. Halo efek itu apa? Kita ulang lagi. Jadi halo efek itu kan misalnya orang yang pintar ngomong, pasti akan dalam mindset kita, oh orang pintar ngomong ini tuh orangnya ramah loh, baik, wah pasti dia pandai deh, gitu. Atau mungkin orangnya ganteng. Kalau orangnya ganteng kan kita pasti, wah ini pasti pintar nih, ganteng, pakainya rapi, harum, keren. Tapi beda dengan kalau orangnya pendiam. Orangnya pendiam nanti kita pasti pikirannya, ih ini sombong, ngeselin, ini pasti nggak bisaan karena nggak bisa jawab kan. Terus kalau orangnya nggak rapi, ini pasti nggak bagus nih kayak gitu kan. Itu dia halo efek. Jadi halo efek itu bisa membuat interviewer itu pewawancara itu jadi males ngegali karena udah ada di benak kita, orang ini nggak capable nih, nggak bagus. Akhirnya kita sebagai pewawancara jadi males nanya lebih lanjut. Nah itulah rentannya si halo efek. Makanya harus disuplai sama tes lain. Dan gimana sih caranya biar kita nggak terkena halo efek? Nah pertamanya kalau orang itu ganteng atau malah jelek banget, ya bukan jelek banget nih, maksudnya jelek biasa, semrawut. Nah itu tuh bayangin ya udah dia itu biasa aja kayak gitu. Jangan terlalu euforia, wah ganteng kayak gitu. Terus kalau misalnya ramah, nah kalau ramah ya harus hati-hati ya kita harus berani ramah nih, ramahnya ini ramah karena dia memang mampu atau ramah karena nutupin sesuatu. Jadi ketika kita halo efeknya positif, kita tuh harus pre-justice-nya dalam itu jadi negatif. Jadi dia seimbang. Jadi kalau dia ganteng, oke dia ganteng tapi emang dia bisa nih, atau dia cuma memanfaatkan kemampuannya. Jadi dia seimbang gitu loh. Kalau dia ramah karena mampu atau ramah cuma untuk nutupin sesuatu nih. Kan ada kan orang ramah tapi nutupin dia nggak bisa. Nah kebalikannya, kalau misalnya ketemu orang semrawut, nggak rapi, kalian jadi misalnya, wah dia nggak rapi, mungkin karena dia terlalu fokus nih bekerja, jadi dia nggak utamain penampilan. Atau orangnya nggak pintar ngomong, wah dia mungkin pendiam, mungkin di pekerjaannya memang semuanya pendiam kayak gitu. Nah yang orang-orang yang pendiam ini contohnya biasanya kalau teman-teman nemuin kayak engineer, IT, itu tuh kalau accounting sih masih wajar, maksudnya nggak pendiam banget, nggak yang ngomong banget. Tapi kalau udah wawancara orang IT, terus programmer, kemudian teknik, udah apalagi masih staff ya, kalau udah manajer sih dia udah
ya. Tapi kalau masih staff, biasa apalagi fresh graduate, itu biasanya dia masih sangat teknikal. Karena kan misalnya orang IT kan memang kesehariannya ini sama komputer, sama laptop kan, program. Jadinya ya dia jadi pendiam otomatis kayak gitu. Jadi kayak pikirannya kalau sama orang pendiam, mungkin dalam pekerjaannya emang harus pendiam nih kayak gitu, nggak perlu ngomong. Jadi ketika teman-teman melihat sesuatu yang lebih positif, kalian harus tabrakin ke negatif. Itu sih cara aku untuk menormalkan pikiran biar nggak terkena hal efek. Nah, terus gimana sih cara dia probing orang yang pendiam? Nah, itu emang susah-susah gampang. Caranya adalah teman-teman rajin browsing pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Nah, itu tuh sebenarnya pengalaman ya sama rajin baca. Jadi kalau misalnya mau nanya apa, aku tuh harus nanya apa lagi sih kayak gitu. Jadi harus rajin browsing. Kalau enggak rajin baca peristiwa terkini, biasanya kalau titik poinnya itu udah tepat, itu biasanya dia bisa ngomong kayak misalnya nih lagi nanya sama programmer, ditanyain apa dia cuma jawab bisa kok mbak, enggak, gimana ya, kan selin tuh, beberapa kali pernah dapet kasus kayak gitu. Nah itu memang kita harus ekstra tenaga, itu tuh kita mungkin salah satunya bisa ngangkat isu terkini, kayak misalnya orang tersebut misalnya, bapak pernah ini enggak baca kalau ada debu itu kayak virus ini, itu gimana sih pendapat bapak? Nah itu dia pasti akan ngomong banyak kayak gitu, itu kan jadi nyangkut ke pekerjaannya juga kan. Dan memang interviewer harus banyak-banyak baca, banyak-banyak koleksi pertanyaan, jadi dia nggak mati gaya ke orang-orang kayak gitu. Tapi memang pernah juga saya kejadian udah ditanyain apapun dia nggak bisa ngomong. Nah kayak gitu. Nah akhirnya cara terakhir biasanya kalau saya pakainya psikotes, ada psikotesnya sih, tapi kalau teman-teman belum bisa. Nah kalau nanti pakai aksen dia pasti akan gagal kalau pas diskusi kelompok kan, karena kan dia memang pendiam kayak gitu. Nah makanya lihat dari kepribadian yang lain ini, dia pasti kalau orang pendiam itu akan kalah dibanding communication skill, kemudian teamworknya, karena kan dia nggak mampu mengutarakan pendapat kan. Nah kayak gitu itu pasti biasanya nilainya 2. Tapi di sisi lain harus dilihat lagi action centernya untuk kasus-kasus yang lainnya kayak apa gitu. Kalau memang nggak bisa dapat informasi dari situ. Nah makanya tadi disesuaikan juga dengan jabatan pekerjaannya. Kalau memang jabatan pekerjaannya memang IT, ya communication skill masih staff ya. Communication skill nggak terlalu dibutuhin karena memang yang dibutuhkan adalah keahlian programmingnya misalnya. Jadi nilainya 2 nggak masalah. Tapi beda lagi kalau misalnya memang posisinya customer service dan dia jawabnya pendiam itu, akhirnya bisa jadi nggak lolos. Karena kan customer service kan harus ngomong ke orang, harus profil dia aja nggak tahu. Hanya pernah sih mbak, mungkin itu pokoknya pernah. I feel you kok, pernah kayak gitu. Itu ya, jadi kita sebisa mungkin jangan menyerah ke kandidat. Kita upayakan muter kemana-mana, tapi kalau emang nggak bisa ya udah. Jadi biasanya kalau yang makanya kan kalau di BP kan untuk psikolog kan ada maksimal kan, maksudnya kalau untuk interview biasa bisa 15, tapi kalau udah assessment center kan cuma 5 kan, 4-5 ya. Karena interview tuh butuh proses mikir, apalagi ketemu sama orang pendiam. Nah kebalikannya nih, kalau orangnya ngomong terus gimana cara ngekatnya? Pernah kan? Jadi pada suatu saat akan ketemu orang yang cerita banyak, cerita tuh sampai kebanyakan data. Ini harusnya udah selesai, harusnya interview orang lain. Nah cara
ngomong terus, aku lihat HP, oh gitu. Nah nanti kalau misalnya udah, aku waktu ini satu orang misalnya kalau interview biasa 30 menit apa 20 menit, kalau customer center misalnya 45 menit sampai sejam. Nah aku lebih 10 menit nih. Nah itu kan aku udah jaga-jaga nih, kalau udah mau 1 jam itu aku yang mukanya ada yang senyum tapi sambil ngapain gitu. Jadi pakai gestur itu juga salah satu penilaian loh, apakah dia peka terhadap kebutuhan orang lain. Itu karena kalau orang nggak peka, nanti kalau rekan kerjanya memberi sinyal, berarti kan dia egois, ya kan? Maksudnya nggak serta-merta menjadikan kayak gitu sih, tapi itu salah satu tandanya egois kan, dia hanya ingin didengarkan tanpa tahu kebutuhannya orang lain. Nah, makanya kita kasih gestur dulu, gestur bosan, gini gitu. Nah, kalau dia nggak paham, ya udah, oke Pak, terima kasih ya, atau cut. Oke Pak, terima kasih interviewnya, karena waktunya sudah cukup, infonya sudah didapat, dan karena kandidat lainnya sudah menunggu, kita sudahi ya Pak ya, mohon maaf sekali, cerita Bapak sangat menarik sekali, tapi waktunya sudah ini cukup kayak gitu. Nanti kasihan kandidat yang lain nanti pulangnya bisa lebih sore, mohon maaf ya Pak ya kayak gitu. Jadi memang harus tegak untuk ngekat gitu. Jadi teman-teman nggak apa-apa kok kalau udah merasanya lama dan ternyata semua informasi sudah dapat, udah cut. Karena kadang-kadang orang yang ngomong terus itu kita nggak usah nanya, kita tuh udah langsung dapat semua informasi. Jadi dengan satu pertanyaan, Pak ceritakan pengalaman Bapak, oh dia, wah ini nggak dapat semua, kepentingannya dapat, oke, ini time manajemennya dapat, udah, kalau udah dapat, ya udah, oke Pak, waduh Bapak terima kasih dengan hanya satu pertanyaan, saya sudah dapat semua informasi. Ada loh kayak gitu, saya jadi nggak capek, Pak, aku seneng banget kayak gini. Tapi Pak, waktunya udah cukup ya Pak ya, nanti kandidat lainnya ini apa namanya lama kayak gitu ya. Jadi kalian jangan sungkan untuk ngekat, karena kalau nggak molor waktunya dan kasihan kandidat yang lain. Nanti kenapa? Karena ketika semakin sore kandidat yang lainnya nanti capek kan, dan capek itu kan menurunkan vitalitas ya. Nanti takutnya dia yang harusnya bagus tapi karena bete nunggu lama, akhirnya dia jawabnya jadi asal. Nah itu kan kasihan. Makanya kita harus atur waktu sebisa mungkin. Nah makanya kalau di PP pun kalau ada tes banyak 50 orang itu kan ada tester. Tes itu kan sebenarnya untuk ketok-ketok waktunya sekolah, atau PIC kan juga kadang-kadang kalau di tes yang cukup banyak kan dia ngatur waktu kan ya Bu Eva ya, udah 40 menit ya bisa kayak gitu. Itu salah satu tugas tester untuk jadi membantu psikolog untuk ngatur waktu, karena kadang ada juga sih psikolog yang nggak enak. Nah dengan diketok-ketok kayak gitu diingetin, psikolognya jadi oh iya waktunya udah mau habis nih, jadi lebih enak untuk ngomong bahwa waktunya udah habis ke kandidat tuh. Nah terus habis itu sekarang ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita sesi terakhir ini bikin laporan interview. Jadi kalau teman-teman biar enak interviewnya, kalian baca ini pertanyaan apa sih kayak gitu. Jadi banyak kok di Google itu akan menambah kosakata kalian. Jadi nggak lagi yang pertanyaan yang beda jawabannya sama. Atau kalau misalnya kalau jawabannya sama, Pak itu kan tadi udah saya tanyakan maksudnya kayak gini loh, kayak kita aja. Kalau misalnya kadang karena kandidat itu nggak sama nangkepnya. Jadi misalnya kita pengen nanya A, tapi kandidatnya jawabnya B, artinya kan
yang kita inginkan nggak tercapai. Nah, kalian bilang aja, Pak, maaf, maksud saya itu kayak gini loh, nggak apa-apa. Tapi yang tadi Bu Happy bilang di konklusi setiap kali jawaban jangan ya kalau bisa, karena nanti dia terus dia jadi pikirannya ke situ. Padahal sebenarnya pikirannya maksudnya bukan kayak gitu. Jadi misalnya dia cerita macam-macam, oh jadi bapak itu baik ya maksudnya. Oh iya kok saya baik gitu. Padahal banyak dia ngomong kayak gitu tuh pengen ngomong dia baik kan sesuatu. Jadi jangan dikonklusi. Kecuali kalau konseling minat bakat, maksudnya konseling itu memang kita harus konklusi kayak gitu. Nggak apa, maksudnya konklusinya, tapi juga jangan sering-sering sih kalau konseling, karena takutnya kita memicu dia itu pengen seperti apa. Padahal kan tujuannya konseling kan dia menciptakan ahas sendiri kan ya, jadi jangan sering konklusi. Pikiran kita dengan dia berbeda. Kecuali kalau ada hal yang ambigu. Nah misalnya kita bingung nih, misalnya nih saya kemarin pergi makan, tapi kemarin itu saya ke pantai. Nah, terus kita, Pak maksudnya kemarin itu Bapak makan atau ke pantai, itu bisa. Tapi jangan bilang, oh berarti Bapak gemuk dong. Itu maksudnya kok Bapak suka, berarti kan Bapak suka senang-senang. Jangan ya. Padahal dia cuma mau cerita kegiatannya dia makan sama ke pantai. Tapi jangan sampai interviewer konklusi, oh Bapak suka bersenang-senang ya. Itu kan konklusi. Itu ya. Jadi jangan over konklusi, itu nggak bagus. Terus yang lagi di catatan kalian teman-teman jangan juga ada konklusi. Jadi kan teman-teman kalau bagi yang suka nyatet itu tuh suka ada misalnya, oh dia suka bersenang-senang. Jangan, jadi ketika nulis teman-teman tuh benar-benar fakta yang didapat. Dia suka makan, maksudnya aku suka makan, aku suka ke pantai, dia suka ke pantai. Bukan konklusi dari pendapatnya teman-teman, dia suka bersenang-senang. Jangan, ya. Ini benar-benar fakta yang ditulis. Gitu. Karena kalau udah konklusi berarti sudah pakai pengalamannya kita. Tuh. Paham ya? Jadi yang bikin konklusi sendiri. Konklusinya nanti kalau udah selesai interview, kita lihat ulang secara keseluruhan orang ini kayak apa, baru konklusinya masuk ke pembuatan laporan interview. Yuk sekarang Bu Asri. Nah sekarang teman-teman pilih salah satu kasus yang menarik dari interviewnya teman-teman. Nah bagian asesmen kan udah sering bikin nanti tulisin dulu kompetensi. Jadi nanti kayak gini, kompetensinya apa, menurut teman-teman skornya berapa, kemudian biar cepat bikin aja tiga kompetensi ya. Pasti tiap orang beda-beda dong kompetensinya karena jabatannya beda. Jadi jabatan kompetensinya apa, skornya berapa, terus dia diterima apa enggak, atau ini langsung diterima apa enggak ya, nggak ada dipertimbangkan. Terus silahkan ke bawah. Nah nanti dibuat kayak gini ya. Nah di sini lapor interview itu adalah datanya yang di bawah ini. Jadi bukan konklusi. Konklusinya adalah nilai. Ya, jadi nanti teman-teman kasih data, misalnya dia membimbing dan pengembangan bawahan, saya nilainya 4. Datanya apa aja dari laporan interview yang teman-teman dapat kayak gitu ya. Oke, kita beri waktu selama 20 menit. Silahkan yang itu aja kata-kata itu ya. Jadi 3 aja kompetensinya, terus dikasih nilai 1 sampai 5, nilainya berapa,
kemudian menurut teman-teman disarankan apa tidak disarankan, kemudian dijabarin dari 3 kompetensi itu satu persatu, datanya apa aja sih, kenapa ngasih nilai itu. Kompetensinya harus yang ada di situ. Enggak, kompetensinya sesuai jabatan, jangan lupa dikasih jabatannya ya. Kompetensinya sesuai jabatannya, teman-teman interview pilih salah satu. Terus self accounting itu saudara D, kalau misalnya untuk kompetensi tanggung jawab, poin nilainya itu 3, dari 1 sampai 4 itu poinnya 3, karena saudara D itu yang dirasa cukup mampu bertanggung jawab ketika ia menyelesaikan pekerjaannya. Nah, karena kalau misalnya dari salah satu perilakunya itu berdasarkan hasil wawancara, saudara dia itu cukup mampu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, tapi ada beberapa hal yang terlewat dalam tepat waktu, tapi pekerjaannya itu belum sempurna gitu loh Bu. Ada beberapa hal yang terlewat gitu. Nah, untuk komunikasinya itu 4, karena saudara dia itu cukup komunikatif dan juga cukup informatif dalam mengkomunikasikan pekerjaan pada rekan kerjanya. Terus sama terakhir itu detail atau teliti, itu poinnya 2, karena jadi terkadang saudara dia itu ada beberapa dia tuh cerita kayak ada beberapa ketika yang misalnya tulis itu ada beberapa hal yang dia rasa kayaknya kurang gitu. Jadi tapi dia merasanya itu ketika dia sudah selesai untuk laptop itu loh Bu, ya udah selesai mengerjakan tugasnya, terus kok dirasa ada yang kurang gitu. Terus dia juga merasa ada beberapa kali melakukan kesalahan gitu sih. Makanya kenapa nilainya 2. Nah, terus ada dia tuh mengcek ulang pekerjaannya yang dirasa itu tidak sesuai dengan standar kerja, jadi ada beberapa yang lewat. Itu sih Bu. Nah, untuk Jadi diterima apa enggak? Hah? Diterima, bentar. Diterima mungkin ya Bu. Ya kok lah. Diterima apa enggak kalau misalnya kakak jadi atasannya dia? Kalau aku mungkin diterima. Kenapa? Mungkin dipertimbangkan bisa nggak sih Bu? Nggak boleh, kan ini belajar. Kalau belajar harus terima apa enggak, karena kalau dipertimbangkan itu pasti semuanya milihnya dipertimbangkan karena ragu-ragu. Oke, kalau misalnya lihat dari kompetensinya sih cukup bagus ya, maksudnya kan di atas 3, sedangkan yang di bawah rata-rata itu cuma 1, 2, dan masih bisa dirasa masih bisa untuk diperbaiki lah, jadi diterima gitu. Oke, nanti ya. Yang diungkap, nah di sini mau menyebutkan 3, itu kerjasama tim, kemandirian, sama adaptasi sosial. Kerjasama tim saya memberi nilai 4. Kenapa? Karena dia dalam bekerja sama dengan tim, sebelum kerjasama dia biasanya ngajak diskusi teman-teman satu timnya. Nanti kamu tugasnya ini, aku ini, kayak gitu. Dia biasanya kadang 2 orang, kadang 3 orang. Ketika ada pembenaran, misal lagi ngebenerin AC kayak gitu kan. Jadi nanti dibagi ini aku yang ngecek letak apa yang ada di luar itu namanya cari letak AC-nya yang ada di luar, terus nanti yang satu di dalam, terus yang satu nanti mungkin untuk koordinasi kayak gitu. Jadi untuk koordinasi kerjasama dalam timnya dia seperti itu, sudah tahu lah masing-masing tugasnya ketika bekerja sama, dan ketika temannya ada kesulitan dia akan saling membantu. Kemudian untuk yang kedua itu kemandirian, saya memberi nilai 3
karena ia dapat mengerjakan tugas secara mandiri. Nah, ketika ada kendala, dia akan mencoba menanganinya sendiri. Nah, dia tuh akan mencari cara apa sih yang bisa dia kerjakan. Namun ketika dia tidak menemukan, dia akan meminta bantuan ke rekan satu profesinya agar membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Begitu. Terus yang ketiga, adaptasi sosial, memberi nilai 4, karena dia ketika awal pertama masuk di lingkungan baru, dia biasanya mengajak teman-teman kerjanya itu untuk membahas mengenai pekerjaan. Dia nanya pekerjaan ini tuh gimana, kayak gitu. Kemudian nanti saat di waktu senggang, dia baru akan mengajak temannya untuk membahas hal-hal lain di luar pekerjaan, misal pengalaman sehari-hari, ketika liburan atau ketika apa gitu. Dan untuk kesimpulannya diterima. Oke. Di antara kemandirian, adaptasi sosial sama kerjasamanya, kalau menurutku dia sudah cukup diterima. Karena apa? Bahas yang di adaptasi sosial, karena si orang tersebut, kandidat tersebut itu udah memiliki kemampuan ya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adapun cara dia untuk dapat menyesuaikan itu melihat dengan lingkungannya, kayak mengetahui budayanya, terus dia merasa tahu misalnya kelebihan dan kekurangannya kayak gimana, sehingga dia bisa menyesuaikan dengan lingkungannya. Lalu dia juga dapat cepat membaur dengan lingkungannya dengan percaya diri gitu. Jadi nilainya 3. Terus untuk kerjasamanya, dia itu udah bisa kerjasama dengan rekan kerjanya ya, dia juga bisa membangun semangat timnya. Jadi kalau misalnya ada timnya yang nggak semangat atau bisa memetakan targetnya, dia juga bisa ngajak untuk bisa mencapai target tersebut. Nah, dia juga punya solidaritas yang cukup kuat, jadi kemampuan kerjasama yang dimiliki itu dapat mencapai target di kelompok tersebut. Jadi nilai itu 3 kalau kata Ayu. Nah, untuk di kemandirian, dia emang cukup mampu bekerja secara mandiri. Dia bisa kerja sesuai dengan perintah atau instruksi dari atasannya. Namun kenyataannya ketika ada suatu masalah, ia tetap membutuhkan bantuan dari orang lain kayak gitu. Jadi kalau dari Ayu di sini nilainya 2. Gitu. Berarti diterima apa enggak? Kalau dari Ayu terima, karena di minusnya itu di kemandirian aja, sedangkan di kemandirian kan bisa dikasih pelatihan. Jadi semuanya diterima nih. Iya. Oke. Paham nih alurnya gimana ya. Cuma memang kendalanya itu kalau interviewer baru itu tuh, terutama orang Indonesia, itu adalah terlalu baik. Ya. Apalagi kalau yang interview masih sedikit. Nah, ini juga hal efeknya. Kalau misalnya menginterview orang terlalu banyak, nanti yang di akhir-akhir itu tuh pasti orang itu jadi jelek. Yang dapat giliran awal itu biasanya baik-baik. Karena apa? Kita udah lelah, efek lelah jadinya cuma kayak gitu. Biasa. Iya, gitu kan. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu harus hati-hati. Jadi teman-teman kalau jadi interviewer harus jaga stamina, harus sama antara kandidat yang pertama di interview sampai kandidat yang terakhir. Staminanya kalau bisa sama, jadi jangan sampai terlalu lelah. Kalau misalnya udah capek, teman-teman bisa break sesaat, bisa mainan HP atau makan, habis itu refresh lagi. Jadi jangan sampai kandidat-kandidat yang dapat nomor terakhir jadi ketumpuan jelek, karena kalian yang capek, teman-teman interviewer yang capek. Nah, terus kita membahas interview teman-teman yang yang masih baru-baru itu biasanya itu dia bagus semua nilainya, karena itu yang merasa exciting dengan pekerjaan baru, ya kan? Jadi karena belum pernah melakukan pekerjaan itu, akhirnya teman-teman merasa wah keren ya, wah oke ya. Kayak misalnya contohnya engineer, ketika misalnya teman-teman interview engineer pertambangan, teman-teman nggak pernah ada pertambangan, terus dia cerita, aduh tahu nggak mbak, saya tuh kalau mau ke site tuh ya harus naik pesawat dari Jakarta turun Balikpapan naik balik bambu, maksudnya naik helikopter ke Sangatta, habis itu harus naik getek perahu
perahu dayung itu kita misalnya wow keren banget nih ininya apa sangat motivasional dia mau meluangkan waktu berhari-hari sampai ke setnya. Nah tapi ya memang seperti itu pekerjaannya. Kalau misalnya teman-teman nanti interview kandidat pertambangan yang sama setnya sampai 5 orang, teman-teman kekagumannya akan hilang karena 5 orang ini mengalami hal yang sama. Tapi kalau cuma interview 1, itu nanti teman-teman akan dapat hal-hal wah dia keren ya, motivasinya oke, please. Terus 4, terus dia tangguh 4. Kan itu dia karena hal efek lagi. Jadi teman-teman harus bedakan yang memang umum harus dilakukan sama memang itu kompetensinya dia. Kan kalau tadi dia harus menyeberangi sungai, melewati buaya, melewati putri duyung, kalau itu melewati putri duyung itu kan semua karyawan yang kerja di set itu pasti melakukan itu. Terus hebatnya apa? Karena teman-teman cuma interview dia seorang diri merasa hebat. Tapi kalau nanti 20 orang dia promosi misalnya dari 20 orang kan kerjanya sama, teman-teman akan bilang itu kehebatan itu oh iya biasa, oh iya kayak gitu. Jadi fokus ke kompetensinya bukan ke situasi pekerjaannya ya. Nah, kita bedain misalnya contoh lagi. Dan ini kalian tebak ini kompetensi atau situasi pekerjaan yang umum. Nah, bikin sesuatu pekerjaan yang membuat kalian kaku dulu. Ini engineer lepas pantai. Wah mbak, aku tuh yang mbak kerjanya itu 24 jam mbak. Kalau pas desain mbak tidur bentar, bangun. Kalau misalnya ada kejadian sesuatu, terus pokoknya kalau di set tuh ya mbak, emang sih ada jam istirahatnya, tapi kalau udah di set ya nggak bisa mbak tidur nyenyak. Aku bisa tidur nyenyaknya kalau udah balik ke rumah. Kan kalau engineer yang di set itu kan on off ya, ada 4 minggu on, 2 minggu off, ada kayak gitu kan. Nah pas bisa aku tuh nggak bisa tidur nyenyak mbak. Itu situasi kerjaan atau kompetensi? Situasi ya, karena semua kru engineer lepas pantai di perusahaan itu kalau lagi bisa ya kayak gitu. Nah terus contoh satu lagi, dia adalah supervisor lahan karet di Palembang apalah. Jadi tuh mbak, aku ini kan perusahaan ini yang bangun lahan nih mbak. Nah ada penduduk asli nih mbak di situ. Nah aku tuh penduduk aslinya itu pernah marah mbak sama tim kita. Kenapa? Karena ada tim kita yang nggak tahu sopan santun mbak, itu pada tim aku mbak, aku jadi supervisor tuh bingung mbak. Aku juga nggak bahasa Jawa ya. Ya biasanya kan orang-orang Jawa tuh yang ke supervisor ke daerah pertanian kayak gitu. Nah itu nggak sopan santun mbak. Kan melewati tanah adat itu lewat aja, nggak yang lihat misi enggak, jalan mungkin orang kota ya mbak ya. Terus akhirnya marahlah ketuanya, ini anakmu nih, anak timmu nih nggak hormatin lah tanah leluhur. Nah akhirnya mau jadi bentrok mbak. Terus aku akhirnya maju minta maaf. Ya gimana ya kan, dia kan tim aku mbak, aku sebagai supervisor harus tanggung jawab dong. Jadi kita
ngadain pertemuan. Saya juga bilang ke manajer ini harus ada pertemuan khusus, minta maaf lah kita, saya sebagai profesor plus sama sebagai perusahaan minta maaf kalau ada tim kita yang ini nggak menghormati, mungkin karena dia anak baru nggak tahu. Akhirnya alhamdulillah nggak tetua adatnya tuh mau, karena ya tahu lah anak kota kayak apa, mbak baru fresh graduate, baru kerja langsung terbang ke daerah kayak gini. Alhamdulillah akhirnya selesai. Nah itu situasi atau kompetensi? Kompetensi itu ya. Jadi bedakan antara situasi sama kompetensi. Jangan tercengang ketika situasinya itu sangat wow bagi kalian ya itu. Oke, pertama kalau pekerjaan itu tuh kalian nggak pernah tahu atau di daerah terpencil tuh biasanya yang bikin efek wow itu. Oke, itu ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri nanti. Terus pertanyaan latihan, jadi biar nggak terlalu bagus semua nilainya kan ke peserta. Terus kemudian kamus kompetensi itu sangat penting. Makanya kan teman-teman tadi kan baru yang melakukan ini udah dapat nilai 4, baru melakukan itu udah dapat nilainya 2. Jadi kan ketika nggak ada kamus kompetensi, maka interviewer pun akan bingung itu sebenarnya di 4, 3 atau 2. Beda interviewer akan beda normanya. Nah misalnya normanya Kak Safira kayak gini aja udah dapat nilai 4, padahal bagiku tuh biasa itu 3, karena nggak ada kamus kompetensinya kan kayak gitu. Makanya harus hati-hati kalau kompetensi, benar-benar nanti ke klien ditanyain udah punya kamus kompetensi belum, kalau memang pakai kompetensinya dia. Jadi kalau nggak pakai kompetensinya dia, yang ditanyakan udah punya kamus kompetensi belum, terus dibaca kamus kompetensinya kayak apa, karena kadang hanya kata-katanya itu misalnya coaching adalah bla bla bla, tapi nggak sampai 1 sampai 5, nggak ada levelingnya. Ada yang bilang kita punya kamus kompetensi, coba kalian lihat, nggak ada levelingnya, cuma kepemimpinan adalah neng. Nah, ini belum sampai level. Masa mbak ini tuh kamus kompetensi? Gak belum. Kayak gitu. Jadi itu yang harus kita tanyakan. Maksudnya kita harus kasih tahu ke klien sampai kemana. Kalau misalnya belum sampai leveling, kita tanyain, Pak, ini nanti konsekuensinya kalau nggak ada leveling akan beda loh nge-rate-nya antara satu psikolog dan psikolog lain. Yang tadi kami ada Safira nilainya 4, lagi itu cuma 3, kan beda ini, beda rasa, beda pengalaman. Maksudnya kalau bagiku, bagi pengalaman aku tuh biasa aja kayak gitu. Nah kasih tahu ke klien, nanti bisa beda loh Pak cara penilaiannya. Kalau misalnya kita sudah jelasin, klien tetap mau pakai kompetensi mereka dengan konsekuensi kayak gitu, ya udah nggak apa-apa. Tapi waduh ya mbak, itu gimana solusinya? Nah kita bisa tawarin, kita bisa lupa bikinin leveling, tapi nambah ya biayanya. Langsung ke Ayu, maksudnya untuk minta proposalnya kayak gitu. Terus aduh mbak, tapi aku nggak ada budget nih, tawarin lagi, ya udah bisa pakai kompetensi bapak tapi efeknya kayak gini, atau mau dirubah pakai kompetensinya kita sudah ada levelingnya loh Pak, monggo. Nah itu kan tergantung pilihan klien, bisa dibuatin ke Ayu, bisa pakai kompetensi kita atau pakai kompetensinya dia tapi dengan resiko psikolog yang beda akan beda silangnya nilainya. Itu ya, itu harus kita kasih tahu. Pokoknya camkan di diri teman-teman, kita tuh konsultan, kita tuh harus ngasih tahu solusinya ke klien. Jangan bilang kita nggak tahu, kita nggak ngerti kayak gitu. Kita harus tahu
gitu ya. Terus kalau ada yang nggak benar di file, kita harus ngomong dulu. Ini loh Pak, ini tuh nggak benar, ini salah, harusnya ini. Karena apa? Karena kan ketika kita lulus kan kita udah disumpah kan, kita harus mengamalkan ilmu kita. Karena kita kasih tahu dulu nih, ini loh Pak, ini nggak benar, maksudnya kayak gini. Nah pilihan tapi tetap ada di klien. Yang penting kita sudah melakukan tugas kita, ngomong sesuatu yang nggak benar itu ya.